Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 528 bertepatan dengan bab ke 2555. Kedua prajurit kelompok oposisi ini bicara dengan santai tadi karena tempat ini adalah tempat mereka yang di sekitarnya bukan hanya dijaga ketat oleh orang Amerika, bahkan warga di sini juga pendukung mereka. Jadi mereka selama bagian luar aman, maka bagian dalam pasti akan aman. Tapi dalam lingkungan aman ini tiba-tiba muncul orang yang tidak dikenal. Situasi ini membuat mereka berdua sangat gugup karena mereka tidak bertanggung jawab untuk berjaga. Jadi pistol di tangan mereka berdua dalam posisi tertutup ini artinya jika mereka ingin menembak orang di belakang mereka, maka mereka harus membuka penutup pistol supaya bisa dipakai. Tapi proses ini paling cepat memakan waktu beberapa detik dan orang itu mencekik leher mereka dengan sangat kuat, sama seperti menjepit hidrolik yang membuat keduanya sangat percaya kalau orang ini pasti akan mematahkan leher mereka kalau dia marah. Jadi keduanya melempar pistol dengan dengan patuh, kemudian mengangkat tangan ke atas. Jadi satu di antaranya berkata dengan panik, "Teman, bicarakan baik-baik, jangan bertindak gegabah." Yi-Chen berkata dengan dingin, "Kalian berdua, berbaliklah." Setelah mengatakannya, tenaga yang mencengkram leher mereka juga dilonggarkan sedikit. Mereka berdua tidak berani menunda waktu dan segera berbalik. Mereka seolah melihat hantu ketika melihat Yi-Chen. Awalnya mereka berpikir kalau orang sialan yang tiba-tiba muncul ini pasti adalah orang Amerika. Mereka berpikir seperti itu karena ada dua alasan. Alasan pertama, kali ini mereka bertempur dengan pasukan pemerintah dengan menangkap 8 orang muda yang datang dari Amerika. Kemudian mereka meminta tebusan besar kepada pihak Amerika dengan 8 orang sandera ini. Jadi masuk akal kalau pihak Amerika mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Alasan kedua, karena mereka tahu kekuatan tempur prajurit pemerintah dengan mereka hampir seimbang. Jika itu prajurit pemerintah, tidak mungkin mereka menyelinap tanpa suara. Hanya Schwarzenegger dan Stallone dari Amerika yang punya kemampuan ini. Tapi mereka bahkan tidak menduga kalau orang sialan ini di depannya adalah pria Asia. Salah satu di antaranya bertanya dengan panik, "Ini teman, kamu, siapa sebenarnya kamu? Apa yang kamu inginkan?" Yi-Chen berkata dengan dingin, "Kamu belum memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan kepadaku. Dalam kondisi seperti ini, hanya aku yang boleh bertanya dan kamu yang menjawab. Selain itu harus menjawab dengan jujur. Aku akan membunuh siapa saja yang tidak menjawab dengan baik. Mengerti?" Kedua segera mengangguk. "Mengerti." Kamu bisa bertanya apa saja. Mengerti? Kamu bisa bertanya apa saja. Yi-Chen bertanya, "Di mana kalian menahan 8 orang anak buah Amerika yang kalian tangkap?" Salah satunya segera berkata, "8 orang itu ditahan di bawah ruangan tanah rumah Ansara." Satunya lagi segera menambahkan, "Rumah Ansara ada di tengah desa dekat alun-alun." Yi-Chen bertanya lagi, "Bagaimana kondisi 8 orang itu? Apakah masih hidup?" Satu orang mengangguk dan berkata, "Mereka masih hidup sekarang, tapi salah satu di antara mereka akan segera dibunuh. Kedutaan besar Amerika masih tidak mau memberikan uang sampai saat ini. Komandan kami memutuskan untuk membunuh salah satu di antaranya terlebih dahulu untuk memberikan sedikit tekanan kepada pihak kedutaan Amerika." Yi-Chen bertanya lagi, "Ada berapa pintu masuk di ruangan bawah tanah dan dijaga berapa orang?" Orang itu berkata, "Hanya ada satu pintu masuk ke ruangan bawah tanah dan di dalamnya ada 4 penjaga. Ada sekitar belasan orang yang berjaga di luar."
Para penjaga ini biasanya tinggal di rumah Ansara. Yichen bertanya, jika aku ingin masuk, apakah kamu punya cara membawaku masuk? Ini orang itu ragu dan berkata, sejujurnya wajahmu terlihat jelas kalau kamu datang dari luar, jadi aku tidak ada cara membawamu masuk. Yichen menunjuk prajurit di sampingnya dan bertanya, jika aku memakai bajunya, apakah kamu bisa membawaku masuk? Orang itu berkata dengan terbata-bata, jika kamu memakai bajunya dan memakai masker, seharusnya bisa masuk ke dalam halaman. Tapi begitu kalau be- tapi begitu kamu turun ke bawah tanah, penjaga di bawah tanah pasti akan menanyakan identitas dan alasan kedatanganmu. Ini karena permintaan tegas dari komandan kami untuk menjaga ketat 8 orang itu. Jadi meskipun kamu masuk, kamu akan ketahuan. Setelah itu dia buru-buru menambahkan, selain itu jika kamu melakukan sesuatu kepada mereka, kemungkinan besar akan mengagetkan penjaga di luar. Jalan keluar masuk ruangan bawah tanah hanya ada sebuah tangga sempit. Kamu sama sekali tidak bisa keluar jika ketahuan penjaga di luar. Selain itu, jika orang di luar melemparkan sebuah granat, tidak ada satupun orang di dalam yang bisa hidup. Ican berkata dengan datar, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Kamu hanya perlu membawaku masuk ke dalam. Orang itu hanya bisa mengangguk dan berkata dengan cemas, aku bisa membawamu masuk, tapi aku harus memperingatkanmu. Jika tidak berhati-hati, aku dan kamu juga ke 8 orang itu mungkin akan mati di dalam. Ican tersenyum tipis. Jika kamu tidak bekerja sama dengan aku, kamu mungkin akan mati di dalam. Orang itu buru-buru berkata, aku akan melakukannya. Aku pasti akan melakukannya. Baik, Ichen mengangguk dengan puas, lalu melihat orang lainnya dan memberikan perintah dengan dingin, buka semua bajumu. Orang itu segera berkata, kamu mencekikku seperti ini, aku tidak bisa membukanya. Ichen tersenyum, baik, aku akan melepaskanmu. Setelah itu dia langsung melepaskan tangannya. Orang itu sangat senang dan pura-pura akan membuka bajunya. Matanya diam-diam melirik Ichen dan otaknya segera berputar dengan cepat. Dia menemukan kalau Yichen tidak ada senjata apapun, bahkan di pinggangnya tidak terlihat membawa senjata. Jadi dia berkata dalam hati, jika aku mendengarkan kata-katanya dan melepaskan bajuku untuknya, dia kemungkinan akan membunuhku untuk menghilangkan jejak. Tapi jika aku mencari kesempatan untuk melarikan diri sekarang, dia sangat mungkin tidak bisa mengejarku. Apalagi di tangannya masih ada rekanku, dia akan sulit membagi dirinya. Ditambah lagi dia tidak membawa senjata, tidak mungkin dia membunuhku dari jarak jauh. Meskipun jika dia benar-benar mempunyai pistol, mengeluarkan pistol untuk menembakku juga ada kemungkinan meleset. Meskipun bisa menembakku, aku juga ada peluang tidak mati. Selain itu selama dia menembak, semua orang akan fokus ke sini sehingga bahkan dirinya sendiri akan sulit melepaskan diri nanti. Oleh karena itulah aku rasa kemungkinan dia menembak sangat kecil. Jika seperti itu, melarikan diri lebih menguntungkan. Ketika memikirkan ini, dia segera memutuskan untuk melarikan diri. Jadi dia membuka jaketnya dan berpura-pura akan memberikan kepada Yichen. Selanjutnya dia melempar jaket ke wajah Yichen, berbalik dan melarikan diri. Tapi ketika akan melangkah, dia tiba-tiba menemukan kalau kedua kakinya seperti disedot tanah sehingga tidak bisa diangkat sama sekali. Saat ini dia pikir dirinya bertemu iblis sehingga menatap Yichen dengan kaget. Keputusannya terlihat jelas di matanya. Yichen tersenyum dan berkata, maaf, aku baru saja menggunakan energi spiritual menahan pusat sarafmu. Kamu tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu, bukan hanya prajurit yang tidak bisa bergerak itu, bahkan orang yang ditangkap Yichen juga sangat kaget. Mereka tidak tahu apa itu energi spiritual, tapi benda ini bahkan bisa membuat orang tidak bergerak. Kemampuan seperti ini telah melebihi akal sehat mereka. Yichen melihat ekspresi kaget orang di depannya dan berkata dengan dingin, temanku, aku awalnya ingin membiarkanmu tetap hidup, tapi kamu benar-benar tidak tahu diuntung dan ingin melawanku karena seperti itu. Jangan salahkan aku, tidak berbelas kasihan.
Orang itu segera memohon ampun setelah mendengar kata-kata Yi Chen. Teman-teman, aku tidak sengaja. Aku salah. Aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Ican menggelengkan kepala. Maaf, hanya ada satu kesempatan. Jika kamu masih bisa melarikan diri kembali, ingat untuk tidak mengkhianati orang yang menganggapmu sebagai teman. Wajah orang itu pucat karena ketakutan. Untuk mendapatkan kesempatan terakhir, dia membuka mulutnya untuk berteriak meminta pertolongan. Saat ini dia menganggap teriakannya sebagai harapan terakhirnya. Jika dia bisa menarik perhatian orang lain, dia mungkin masih bisa hidup. Kemungkinan terburuknya adalah meskipun dia tidak bisa hidup, setidaknya dia bisa menyulitkan pria di depannya. Begitu keberadaannya terungkap, dia kemungkinan besar tidak bisa pergi hidup-hidup dari sini. Jadi dia segera membuka mulutnya, "Tolong!" Tapi saat dia berteriak, dia baru menemukan kalau tenggorokannya ditahan sebuah kekuatan aneh sehingga teriakannya minta tolong tadi hampir tidak terdengar. Dia melihat Yi Chen dengan takut dan bertanya dengan gemetar, kamu hantu atau manusia?" Yi Chen tersenyum ringan dan berkata, "Pertanyaan ini sudah tidak penting lagi bagimu karena kamu akan segera berubah menjadi hantu kesepian." Setelah itu Yi Chen segera mengubah kata-katanya, "Maaf, salah kata. Aku tidak berencana membuatmu menjadi hantu kesepian. Lebih baik membuatmu menjadi orang mati yang hidup." Setelah itu dia mengulurkan jarinya dan mengetuk dahi orang itu dengan pelan. Orang itu langsung kehilangan semua kesadaran dan jatuh ke tanah. Matanya melotot. Saat Yi Chen mengetuk dahinya, energi spiritual merusak otaknya sehingga membuat seluruh otaknya mati dalam sekejap. Saat ini orang yang dicekik Yi Chen hampir pingsan karena ketakutan selama hidupnya. Dia tidak pernah melihat dewa yang mempunyai kekuatan luar biasa seperti Yi Chen. Satu kata membuat temannya tidak bisa bergerak. Satu sentuhan membuat temannya terbunuh dalam sekejap. Orang ini lebih menakutkan daripada iblis. Yi Chen melihatnya ketakutan sehingga berkata, "Kamu tidak perlu takut seperti ini. Aku akan memberikanmu hidup jika kamu bekerja sama dengan baik. Aku akan menepati janji." Orang itu berkata dengan panik, Aku pasti akan bekerja sama dengan baik." Yi Chen melihat dirinya bahkan gagap sehingga melihat ke bawah kakinya dan menemukan kalau kedua kaki orang itu bergetar hebat saat ini. Dia benar-benar ketakutan. Ini membuatnya kesulitan karena jika orang ini terus panik seperti ini, meskipun dia bisa membawanya ke tempat HJQ, orang ini pasti bisa melihat keanehan dirinya. Yi Chen menghela napas ketika memikirkan ini dan berkata, "Karena nyalimu begitu kecil, aku akan memberikan petunjuk psikologis padamu." Setelah mengatakannya, dia segera mengetuk kepala orang itu dengan ringan dan berkata, "Mulai sekarang satu-satunya tugasmu adalah melakukan semua yang aku perintahkan. Mengerti?" Saat ini mata orang itu langsung terlihat kosong dan baru kembali normal setelah belasan detik, lalu berkata hormat kepada Yi Chen, "Mengerti." Saat ini kepanikan yang tadi menghilang. Tidak gagap lagi dan kedua kakinya juga tidak bergetar lagi. Yi Chen baru merasa tenang dan berkata sambil menunjuk orang di tanah, "Buka celananya, kemudian sembunyikan dia. Cukup pastikan dirinya tidak terlihat malam ini saja." "Baik," dia segera menjawabnya dan melepas celana orang itu, kemudian langsung mengangkat dan menyembunyikannya di sebuah rumah usang kosong di sebelahnya. Yi Chen langsung memakai celana orang itu dan orang yang diberi petunjuk psikologis juga sudah kembali. Dia berkata dengan hormat, "Aku sudah menjalankan perintahmu." Yi Chen mengangguk dan bertanya, "Siapa namamu?" Orang itu segera berkata, "Namaku Faisal." Yi Chen bertanya kepada Faisal, "Apakah kamu membawa masker?" Faisal segera mengeluarkan masker hitam yang membungkus kantong plastik dari sakunya dan berkata, "Masker ini baru diberikan 2 hari yang lalu
dan belum pernah dipakai. Yichen mengangguk, membuka masker dan melihatnya. Itu adalah masker yang menutupi seluruh kepala, bukan hanya kepala yang tertutup tapi juga menutupi sebagian besar wajah. Hanya ada lubang di bagian mata. Yichen bertanya kepada Faisal, jika aku menemukan masker ini, jika aku memakai masker ini, apakah aku akan terlihat berbeda dengan orang lainnya? Tidak akan. Faisal berkata dengan serius. Sebenarnya sudah banyak orang yang sudah terbiasa memakai penutup kepala. Satu sisi supaya tidak dikenali, satu sisi lainnya demi menahan pasir. Selain itu, masih ada satu alasan lainnya. Komandan takut pihak lain melakukan serangan padanya, jadi meminta sebagian orang untuk memakai penutup kepala selama keluar. Dia juga memakainya sehingga efektif mengelabui pihak lain. Yichen baru bernapas lega dan berkata setelah memakai penutup kepala, baik, kamu bawa aku ke sana sekarang. Faisal mengangguk tanpa ragu, kemudian mengambil AK-47, lalu memberikan AK-47 satunya lagi kepada Yichen dan berkata, bawa senapannya. Yichen tidak takut dia akan melawan dengan senapan. Dia sendiri menggantung AK-47 di badannya, kemudian berjalan ke pusat desa bersama Faisal. Di sepanjang perjalanan mereka banyak menjumpai prajurit yang lewat atau yang sedang patroli. Ada yang mengenali Faisal dan menyapanya, meskipun sikap Faisal agak lambat tapi masih termasuk normal. Jadi tidak ada yang curiga. Sedangkan Yichen yang memakai penutup kepala tidak mengatakan apa-apa dan tidak ada yang menyapanya. Karena saat seseorang memakai masker, hanya seorang yang paling akrab yang bisa mengenalinya. Jadi tidak ada yang tahu siapa dia, juga tidak ada yang menganggapnya sebagai orang yang mereka kenal. Sebenarnya ini paling aman karena pasukan ini terlihat berjumlah sekitar 1.000 sampai 2.000 orang, sehingga tidak ada yang benar-benar akrab dengan semua orang. Jadi tidak ada yang mengenali. Yichen juga tidak akan salah mengira Yichen sebagai orang yang mereka kenal, sehingga sama sekali tidak ada yang curiga kalau Yichen adalah penyusup. Sepanjang jalan menuju desa, Yichen menemukan kalau banyak prajurit yang sedang sibuk di depan 4 helikopter saat ini. Oleh karena itu, Yichen bertanya pelan kepada Faisal, apa yang dilakukan mereka? Faisal buru-buru menjawab, mereka adalah pasukan helikopter yang kebanyakan merupakan anggota pelindung. Cuaca mendung hari ini sehingga jarak pandang tidak bagus dan terbatas. Jadi akan mengirim helikopter untuk berpatroli secara bergiliran untuk memantau apakah ada yang mendekat diam-diam. Yichen mengangguk dan bertanya, ketika memikirkan sesuatu, oh ya, apakah kamu bisa membawa helikopter? Faisal menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak bisa. Aku adalah pasukan lapis baja. Aku bisa mengendarai tank dan kendaraan darat. Yichen mengangguk. Yichen masih belum menemukan cara bagaimana membawa HJQ setelah menyelamatkannya. Tidak masalah jika hanya menyelamatkan HJQ seorang. Mungkin dia bisa mengangkatnya lalu berjalan sepanjang puluhan kilometer untuk bertemu dengan Chen Jekai. Tapi ketika dia menyelamatkan HJQ dan 7 orang lainnya, maka agak kesulitan jika hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ketika memikirkan ini, dia membuang pikiran ini dan berkata dalam hati, sekarang bukan saatnya memikirkan masalah ini. Bicarakan lagi setelah bertemu orangnya. Yichen dan Faisal segera melewati alun-alun. Suara genset semakin memekakkan telinga. Di bawah suara mesin yang begitu besar, orang-orang bahkan kesulitan untuk berbicara, sehingga banyak suara di sekitar yang tertutupi, dan ini merupakan hal baik bagi Yichen. Meskipun terjadi sesuatu selama penyelamatan dan pengejaran, nanti sulit didengar orang luar jika ada yang berteriak kencang. Jadi Yichen bertanya kepada Faisal yang ada di sampingnya, berapa lama genset kalian bekerja biasanya? Faisal berkata dengan hormat, karena pasukan pemerintah memutus pasokan listrik kami. Semua listrik kami dipasok oleh satu set genset diesel 50 kW.
juga masih ada satu set peralatan penyimpanan listrik. Karena konsumsi listrik di siang hari lebih kecil, biasanya tidak menyalurkan listrik di siang hari. Kami menggunakan peralatan penyimpan daya untuk memastikan peralatan yang diperlukan beroperasi normal pada siang hari. Genset hanya akan dihidupkan setelah gelap, terutama dipakai untuk penerangan dan peralatan listrik lainnya, kemudian mengisi peralatan penyimpanan. Hari ini lebih cepat dinyalakan karena cuaca mendung. Yichen bertanya dengan penasaran. Kalian membuat tempat ini sangat terang dan di malam hari. Apakah tidak takut pemerintah akan mengirim pesawat untuk mengebom tempat ini? Faisal menjelaskan, di Suriah, apakah itu pasukan pemerintah, kelompok oposisi, atau pasukan Kurdi, 90% perang melakukan perang darat. Pesawat-pesawat pemerintah telah lama dihancurkan. Hanya beberapa pesawat tempur tua yang tersisa yang sedang menjaga Damaskus dan provinsi Dara di bagian selatan yang tidak berani dikerahkan untuk berperang. Selain itu, di sini masih ada banyak warga. Jika mereka mengirim pesawat untuk melakukan serangan, maka pasti akan membangkitkan kemarahan warga sehingga menguntungkan bagi kami. Yichen mengangguk pelan. Perang yang dia maksud adalah perang modern didasarkan pada perang teluk. Inti perang modern didominasi angkatan udara dengan bantuan angkatan laut dan angkatan darat. Sama seperti Amerika memerangi Irak, kedua pasukan tidak pernah terlibat dalam pertempuran jarak pendek. Mereka menggunakan pesawat tempur untuk melakukan serangan udara dan merebut kekuasaan di udara, kemudian menggunakan pesawat mengarahkan rudal untuk menghancurkan pertahanan utama musuh dan tempat penting. Setelah pihak lawan hancur seluruhnya, pasukan lapis baja akan menyerang secara besar-besaran sehingga mereka bisa langsung menduduki tempat itu. Namun sekarang ini tempat seperti Suriah, metode perang pada dasarnya sama dengan Perang Dunia Kedua. Kedua pasukan mengandalkan kekuatan darat untuk bertarung secara langsung dan angkatan udara hanya memiliki pengaruh yang kecil. Yichen teringat kalau Faisal adalah ketua angkatan darat, jadi bertanya kepadanya, Faisal, karena 90% di sini adalah pertempuran darat, maka pasukan lapis baja, kamu pasti punya posisi yang luar biasa, bukan? Faisal mengangguk dan berkata dengan jujur, dua pasukan terpenting kami adalah pasukan lapis baja dan pasukan udara. Tapi pasukan lapis baja hanya memiliki 4 helikopter bersenjata. Jadi pertempuran utama tetap mengandalkan pasukan lapis baja kami. Yichen bertanya dengan penasaran, Faisal, karena kamu bisa menjadi ketua pasukan lapis baja, berarti pangkat kamu seharusnya lumayan tinggi. Faisal buru-buru berkata, sebenarnya pasukan lapis bajaku sepenuhnya dikendalikan oleh komandan selama perang. Aku bisa menjadi ketua karena aku lebih mengerti tentang tank. Jadi kebanyakan peranku adalah sebagai instruktur dan tidak ada kekuasaan nyata. Yichen mengangguk karena angkatan darat adalah kekuatan tempur utama, jadi masuk akal juga jika langsung dipegang oleh komandan. Dengan petunjuk Faisal, Yichen tiba di sebuah tempat dengan tembok tanah liat. Pada saat ini halaman penuh suara sehingga komunikasi semua orang harus dilakukan dengan berteriak. Selain itu, Yichen menemukan kalau bahasa yang mereka pakai berbeda-beda. Ada yang berbicara bahasa Inggris, ada yang berbicara bahasa Perancis, juga ada yang berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak dimengerti olehnya, seharusnya bahasa Arab. Yichen bertanya kepada Faisal, apakah tempat kalian tidak ada bahasa nasional? Faisal menggelengkan kepalanya. Seharusnya bahasa Arab, tapi komposisi prajurit oposisi kami lebih rumit, jadi banyak di antara yang tidak bisa berbicara bahasa Arab.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya, di bab selanjutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.